Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat ibadah Jumat Agung. Ibadah ini bisa dikatakan berbeda dengan yang lain, karena sebenarnya dalam ibadah ini kita tidak merayakan Ekaristi. Lalu, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam perayaan atau dalam ibadah Jumat Agung ini? Kita mengenangkan peristiwa kematian Yesus. Jadi bukan sekedar memperingati hari kematian Yesus, tetapi mengenangkan proses kematian Tuhan Yesus. Nah, dalam ibadah ini, proses kematian Yesus itu kita hadirkan kembali sehingga kita dapat memandangnya. Karena peristiwa itu hadir di hadapan kita. Nah, kalau kita memperhatikan ibadah Jumat Agung ini, ada 3 bagian yang kita lakukan. Bagian yang pertama itu adalah ibadah sabda. Di dalam ibadah sabda ini disampaikan bacaan pertama, kemudian bacaan yang kedua, dan bacaan Injil yang menjadi puncak dari ibadah Jumat Agung. Di dalamnya dibacakan, lebih tepatnya dinyanyikan kisah sengsara dan kematian Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Kemudian sesudah Pasio, bacaan dari Injil Yohanes ini, imam akan menyampaikan homili dan sesudah itu ada doa umat yang meriah. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita melakukan penghormatan kepada salib. Dalam penghormatan ini, ya kita berlutut dan kita mencium salib Tuhan. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga, kita menerima komuni. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam ibadah Jumat Agung, kita menghadirkan, memandang kembali peristiwa kematian Yesus. Ini sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak biasa. Proses kematian, jalannya kematian Yesus itu dihadirkan. Kita memandangnya. Ini pasti kematian yang istimewa. Ini kematian yang tidak biasa. Dan memang ini adalah kematian yang membawa keselamatan untuk manusia. Nah, bagaimana peristiwa itu dihadirkan kembali? Saudara-saudara, proses kematian Tuhan Yesus ini dihadirkan dalam pasio. Dan pasio itu dinyanyikan. Tujuannya apa? Supaya umat yang mendengarkan itu dapat, dalam tanda kutip, menikmati kisahnya. Supaya kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus sejak dia menyerahkan diri di Getsemani, di sebuah taman yang terletak di sebelah timur Yerusalem, sampai dengan Yesus yang dikuburkan. Jadi ketika pasio itu dinyanyikan, maka yang perlu dilakukan oleh umat itu adalah menggunakan pikiran untuk memahami dan untuk membayangkan peristiwa yang dilakukan itu. Dan untuk itu kita perlu memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dinyanyikan. Karena yang dinyanyikan itu diambil dari Injil Yohanes dan yang nyatanya berbeda dengan yang disampaikan di dalam ketiga Injil yang lain. Jadi benar-benar kita harus menaruh perhatian, memperhatikan apa yang disampaikan dalam pasio. Nah, sekarang kita akan melihat
apa yang sesungguhnya disampaikan dalam pasio, dalam kisah sengsara itu. Jadi peristiwanya dimulai dengan Yesus yang menyerahkan diri, membiarkan diri ditangkap. Dan sesudah itu Yesus diadili dalam pengadilan Yahudi. Selanjutnya Yesus diadili lagi, tetapi sekarang di pengadilan Romawi. Dan kemudian sesudah pengadilan Yahudi dan pengadilan Romawi ini, Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Yesus wafat di kayu salib dan kemudian dikuburkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita pergi ke taman tempat Yesus menyerahkan diri. Berulang kali saya mengatakan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus menyerahkan diri. Karena sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap. Ketika orang-orang yang datang menangkap Yesus, datang untuk menangkap Yesus itu menemui Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Dan kemudian orang-orang itu menjawab, "Yesus dari Nazaret." Nah, kemudian ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," orang-orang yang menangkap Yesus itu mundur dan jatuh ke tanah. Padahal yang menangkap, yang datang untuk membawa Yesus, menangkap Yesus itu adalah para prajurit Romawi. Sepasukan prajurit, ya. Dan mereka ini adalah, kalau bicara dalam soal militer, mereka adalah infanteri, pasukan jalan kaki yang sudah pasti kaki mereka kuat. Tetapi hanya mendengar kata-kata Yesus, "Akulah dia," semuanya mundur, jatuh ke tanah. Jadi jelas, sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa mereka tangkap. Yang sebenarnya terjadi adalah Yesus yang membiarkan dirinya ditangkap. Yesus yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Tetapi sebelum itu, kita juga masih melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kekuasaannya. Dia berkata begini kepada orang-orang yang datang untuk menangkapnya. "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kalau kamu mau mencari aku, biarkan para muridku pergi." Ini bukan permohonan, ini perintah. Kenapa? Yesus lebih kuat daripada mereka. Mereka tidak sanggup menangkap Yesus. Sehingga ini jelas, ini bukan permohonan, tapi perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mau menangkap Dia. Sesudah itu, Yesus yang membiarkan dirinya ditangkap itu, dibelenggu, lalu dibawa kepada Hanas. Nah, kita perlu melihat sejenak tentang Hanas. Sebenarnya dia adalah mantan imam agung, ya. Dan yang pada waktu Yesus ditangkap itu, yang menjabat imam agung secara resmi itu adalah Kayafas. Dan Kayafas ini adalah menantu dari Hanas. Nah, walaupun Hanas itu sudah mantan imam agung, tetapi kewibawaannya di antara orang Yahudi masih diakui. Sehingga setelah Yesus dibawa dari taman itu, Yesus dihadapkan kepada Hanas. Dan kemudian Hanas mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus tentang ajarannya, tentang murid-muridnya.
dalam Injil Yohanes hanya dikatakan begitu. Tidak dikatakan, tidak diceritakan pertanyaannya apa saja. Nah, kemudian Yesus menjawab. Saudara bisa melihat di Yohanes bab 18 ayat 20. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi, ketika ditanya tentang ajarannya, Yesus mengatakan, kalau kamu mau tahu apa yang aku ajarkan, tanya sama mereka yang sudah mendengarkan aku. Pasti mereka akan menjawab pertanyaan itu. Nah, jawaban ini membuat orang-orang yang hadir marah kepada Yesus. Seorang penjaga ya, yang mendengar kata-kata Yesus itu kemudian menampar wajah Yesus. Tetapi Tuhan menjawab juga ketika ditampar. Tuhan berkata begini, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Apa yang aku katakan tidak salah. Kalau kata-kataku itu salah, tolong kamu tunjukkan salahnya di mana. Tetapi kalau kata-kataku itu tidak salah, lalu mengapa kamu menampar aku? Nah, ini yang disampaikan dalam Injil Yohanes ketika Yesus dihadapkan kepada Hanas. Nah, sesudah itu Yesus dibawa kepada Kayafas. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus di depan Kayafas tidak diceritakan. Nah, kemudian setelah dibawa kepada Kayafas, Yesus dibawa kepada Pilatus. Nah, ini yang disebut sebagai pengadilan Romawi. Pilatus itu adalah perwakilan kaisar untuk wilayah Palestina, khususnya untuk Yudea ya. Jadi dia adalah orang penting. Dia berdiri mewakili kaisar sebagai orang yang berkuasa untuk wilayah Yudea. Nah, mengapa Yesus dibawa kepada Pilatus? Mengapa para pemuka Yahudi itu membawa Yesus kepada Pilatus? Jawabannya sederhana. Para pemuka Yahudi tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Padahal menurut hukum agama Yahudi, Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Dalam Yohanes bab 19 ayat 7 dikatakan, ini orang-orang Yahudi yang berbicara ya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ini adalah hujat, penghinaan kepada Allah. Dan menurut kitab Imamat bab 24, orang yang menghujat Allah itu harus dihukum mati. Tetapi pemerintah atau penguasa Romawi tidak memberi kewenangan kepada para pemuka Yahudi untuk menjatuhkan hukuman mati. Nah, karena itu mereka membawa Yesus kepada Pilatus dengan tujuan supaya Yesus dihukum mati. Tetapi Pilatus tidak tertarik ya untuk mengadili perkara internal orang Yahudi. Pilatus sebenarnya sempat menolak dan berkata begini di bab 18
ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut Tauratmu. Tetapi keinginan para pemuka Yahudi tetap jelas. Pengen supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Karena itu ketika membawa Yesus kepada Pilatus, mereka mengubah tuduhan. Bukan soal menganggap diri anak Allah, bukan soal menghujat Allah, tetapi mengaku sebagai raja orang Yahudi. Jadi seolah-olah mereka membuat laporan kepada Pilatus, perwakilan penguasa Roma. Ini ada seorang yang mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dan ini berarti orang ini yang mengaku raja ini siap untuk berontak kepada Roma. Nah, Pilatus sebagai perwakilan kaisar di Yudea pasti akan tertarik. Karena Pilatus bertanggung jawab atas keamanan Yudea. Kalau ada orang yang mau memberontak, tugas Pilatus adalah melakukan pemadaman terhadap pemberontakan itu. Nah, kemudian Pilatus memeriksa Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pengadilan Romawi ini, situasinya agak berbeda ya. Yesus oleh para pemuka Yahudi kan dibawa kepada Pilatus ke gedung pengadilan. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Sebentar lagi mereka mau merayakan Paskah, mereka tidak mau menajiskan diri dengan masuk ke rumah, gedung orang asing. Jadi mereka di luar pengadilan, sedangkan Yesus dibawa masuk ke gedung pengadilan. Dan ketika Pilatus memeriksa Yesus, ya Pilatus ada di dalam gedung pengadilan bersama dengan Yesus. Dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Yesus, Pilatus mengambil simpulan. Bukan, tidak mungkin orang seperti ini adalah raja yang mau melakukan pemberontakan. Karena itu, Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi yang di luar gedung pengadilan tadi, di Yohanes 18 ayat 38b dikatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus orang yang berpengalaman untuk urusan militer, melihat Yesus, dia tidak bisa ambil simpulan orang seperti ini akan memberontak. Sehingga dia mengatakan, orang ini tidak bersalah. Tetapi para pemuka Yahudi tidak langsung menerima kata-kata Pilatus. Niat mereka adalah Yesus harus dihukum mati. Maka ketika Pilatus menawarkan pilihan, mana yang mau dibebaskan? Yesus atau Barabas, seorang penyamun? Para pemuka Yahudi minta supaya Barabas yang dibebaskan. Sedangkan Yesus harus dihukum. Mereka mau menunjukkan kepada Pilatus bahwa Yesus ini lebih berbahaya dari Barabas yang adalah seorang penyamun. Nah, kemudian Pilatus memenuhi permintaan orang Yahudi untuk menghukum Yesus. Yesus didera, dimahkotai dengan duri, lalu diolok-olok. Dan kemudian Pilatus menunjukkan Yesus kepada para pemuka Yahudi itu. Dan tetap mengatakan,
Aku tidak mendapati apa yang salah dalam diri orang yang kamu bawa kepadaku ini. Nah kemudian, walaupun para pemuka Yahudi itu sudah melihat Yesus yang habis didera, dimahkotai duri seperti itu, mereka belum terima. Mereka meminta supaya Yesus disalibkan. Lihat 19 ayat 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Tuntutan ini aneh di telinga Pilatus. Orang yang tidak bersalah mau disalib. Nggak masuk dalam akal Pilatus. Karena itu Pilatus berkata kepada mereka, ambillah dia, salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Orang Yahudi tidak mau menerima kata-kata Pilatus. Dan mereka berkata begini, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus dihukum mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Pilatus tetap tidak menemukan apa yang salah dalam diri Yesus. Dan tetap mengatakan kalau Yesus itu tidak bersalah. Nah kemudian Pilatus sebenarnya ingin membebaskan Yesus ya. Tetapi para pemuka Yahudi ini mengancam Pilatus. Mereka berkata begini, jikalau engkau membebaskan dia, membebaskan Yesus, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Kalimat yang seperti ini membuat Pilatus takut. Dianggap bukan sahabat Kaisar. Dianggap bukan orang yang loyal terhadap Kaisar. Orang Yahudi bisa saja melaporkan Pilatus kepada Kaisar. Dan ini membuat dia takut. Nah karena Pilatus takut terhadap ancaman orang Yahudi, maka dia memenuhi tuntutan orang Yahudi. Orang Yahudi menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan Pilatus memenuhi permintaan ini. Apakah kemudian Yesus menjadi takut? Tidak. Nah, lihat sekarang apa yang terjadi dengan Yesus setelah dijatuhi hukuman salib. Kita bisa lihat di Yohanes 19 ayat 17. Ini kalimat yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Sambil memikul salibnya, ia, ini Yesus ya, pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sambil memikul salib, ia pergi keluar. Yesus memikul salib dan pergi ke Golgota bukan karena disuruh, apalagi dipaksa. Yesus melakukan itu karena kemauannya sendiri. Dan kemudian di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Yesus sudah sampai di Golgota. Sehingga kalau kita membaca Injil Yohanes, mendengarkan Pasio, kita tidak menemukan Yesus yang jatuh, Yesus yang ditolong oleh Simon dari Kirene. Kita juga tidak menemukan perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Bahkan kita lihat tadi ya, memikul salibnya sendiri
dan kemudian dengan kemauannya sendiri pergi ke Golgota. Nah, kemudian ketika Yesus disalib, digantung di kayu salib, Pilatus itu memasang tulisan. Dia menyuruh orang untuk masang tulisan yang bunyinya begini: Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Justru di kayu salib, Yesus disebut sebagai Raja orang Yahudi. Nah, setelah beberapa lama digantung di kayu salib, Yesus tahu bahwa semua tugasnya sudah selesai. Ya. Maka menjelang kematiannya, Yesus berkata, sudah selesai. Dan sesudah itu, Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus wafat di kayu salib. Dan sesudah itu, ya, jenazah Yesus diturunkan, kemudian dikuburkan. Nah, saudara-saudara, ini peristiwa kematian Yesus. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, kita menemukan kematian yang mulia. Bukan kematian konyol, bukan kematian yang menyedihkan. Yesus menghadapi penderitaan, menghadapi kematian bukan sebagai orang yang takut. Dia menghadapi kematian itu dengan berani. Ingat kembali ketika di taman. Hanya dengan mengucapkan 2 kata, akulah dia. Yesus bisa membuat para prajurit mundur, jatuh ke tanah. Di hadapan imam besar Hanas, Yesus menjawab pertanyaan dengan berani. Kemudian ketika diperiksa, diadili oleh Pilatus, Pilatus melihat bahwa Yesus tidak bersalah. 3 kali Pilatus mengatakan bahwa dia tidak menemukan apa yang salah dalam diri Yesus. Kalau kemudian Pilatus menjatuhkan hukuman mati dengan disalibkan kepada Yesus, itu semata-mata karena Pilatus takut kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian Yesus mati sebagai orang yang tidak bersalah kalau begitu. Dia memikul salib, pergi ke Golgota, dan kemudian mati di situ sebagai orang yang sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang dipercayakan kepada Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Tugas itu diselesaikan dengan mempersembahkan dirinya di kayu salib. Nah, saudara-saudara, ini peristiwanya. Tetapi apa makna dari peristiwa kematian Yesus di kayu salib ini? Bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12 memberikan penjelasan tentang makna kematian Yesus itu. Dalam nubuat Yesaya ini disampaikan syair tentang hamba Tuhan. Dan kita akan melihat lebih dulu syair tentang hamba Tuhan ini supaya kita bisa memahami makna dari kematian Yesus di kayu salib. Ingat, kematian Yesus yang tidak bersalah. Nah, tentang hamba Tuhan itu dikatakan begini. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini yang dikatakan di Yesaya 52 ayat 16
14. Jadi hamba Tuhan ini buruk sekali wajahnya. Dan kalau diperhatikan, dia bahkan bukan seperti manusia lagi karena saking buruknya. Nah, kemudian gambaran tentang hamba Tuhan itu juga kita temukan di 53 ayat 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas yang tumbuh di tanah kering. Sama sekali tidak subur, lemah, tak berdaya. Nah, lebih lanjut dikatakan tentang hamba Tuhan itu begini. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Disampaikan kembali. Hamba Tuhan ini begitu buruk wajahnya. Sehingga dengan bahasa yang biasa, para perempuan kalau melihatnya tidak akan menginginkannya. Saking buruknya wajah dari hamba Tuhan itu. Nah, berikutnya dikatakan begini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sudah jelek, dihina orang. Itu hamba Tuhan ini. Jadi orang yang melihat dia sudah tidak menginginkan. Bahkan ada yang malah menghina. Nggak cukup dengan menghina. Ada juga yang menganiaya hamba Tuhan ini. Dan tidak ada yang tahu kalau dia adalah hamba Tuhan. Belum selesai. Dia mengalami penganiayaan. Ya. Tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak melawan, tidak mengeluh. Tapi membiarkan diri dianiaya. Dan kemudian sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Hamba Tuhan ini kemudian mati. Dan ketika mati, tidak ada yang mempedulikannya. Tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang memberikan penghormatan kepadanya. Bahkan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dia pun mati sebagai orang yang sama sekali tidak terhormat. Bayangkan, mati dikubur di antara orang-orang jahat. Dan kalau orang melihat, pasti akan mengatakan, hamba Tuhan ini adalah bagian dari orang-orang jahat itu. Nah, kalau orang memperhatikan, melihat apa yang dialami oleh hamba Tuhan ini, semua akan mengatakan, orang ini pasti orang yang dihukum oleh Allah. Dia mengalami penderitaan, dia dihina, kemudian dianiaya. Kemudian matinya pun mati yang tidak terhormat. Orang menyangka, orang ini pasti dihukum Tuhan. Pasti dulu hidupnya buruk, jahat, bersalah. Sehingga Tuhan menghukum dia. Tetapi kata-kata orang yang seperti itu ternyata keliru.
Kita bisa melihatnya di bab 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ternyata hamba Tuhan itu menderita, mati secara hina. Bukan karena dia bersalah. Bukan karena dia jahat. Lebih jelas dikatakan juga di kalimat kedua di ayat 8. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Lalu di ayat 9 juga dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi hamba Tuhan ini tidak bersalah. Hamba Tuhan ini tidak melakukan kesalahan yang membuat dia layak dihukum oleh Tuhan dengan penderitaan, penghinaan, penganiayaan, bahkan dengan kematian yang tidak terhormat tadi. Sama sekali dia tidak bersalah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan hamba Tuhan itu? Yang memberontak itu umat. Yang melakukan kesalahan itu umat. Yang harusnya dihukum itu umat. Tetapi hamba Tuhan ini menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh umat yang melakukan kesalahan, yang banyak melakukan dosa kepada Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak bersalah, tapi mau menanggung, memikul hukuman yang harusnya ditanggung oleh umat yang bersalah. Dan ini bukan kecelakaan. Allah mengendaki hal itu. Kita bisa lihat di 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Allah menghendaki hal ini. Tujuannya apa? Supaya umat tidak dihukum. Supaya umat tidak menderita karena dosa dan kesalahan mereka. Dan bagaimana dengan hamba Tuhan ini? Karena hamba Tuhan ini sudah menunjukkan ketaatan, menderita demi keselamatan umat, maka Allah memuliakan dia. Nah, saudara-saudara, para pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, melihat bahwa hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah Yesus. Kita sudah melihat dalam pengadilan Pilatus. Pilatus sudah memeriksa Yesus dan mengatakan kalau Yesus itu tidak bersalah. Lalu, mengapa dia mati dengan cara yang seperti itu? Jawabannya, umat, manusia yang bersalah. Manusia yang berdosa. Dan seharusnya manusialah
yang harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang kemudian terjadi, Allah mengasihi manusia, tidak membiarkan manusia dihukum karena dosa-dosanya, tetapi Dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, yang tidak bersalah untuk menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia. Nah, karena hukuman untuk manusia yang berdosa ini sudah ditanggung oleh Yesus, maka manusia dipandang tidak bersalah oleh Allah dan dipandang layak untuk menerima hidup yang kekal. Tetapi kalau kita mendengarkan hal ini, kita perlu waspada. Ini bukan ajakan untuk berdosa. Karena hukuman untuk manusia yang berdosa, hukuman untuk kita itu sudah ditanggung oleh Yesus, maka kita bisa berdosa semau kita. Bukan begitu. Kalau orang memahami saya berdosa, tetapi saya dikasihi oleh Allah, dan untuk mengasihi saya, Allah sudah mengaruniakan anaknya untuk membebaskan saya dari dosa, maka yang akan saya lakukan adalah melawan keinginan, kecenderungan, godaan untuk berdosa. Itu tanda kalau orang percaya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memahami hal ini, kita baru akan memahami apa arti menghormati salib. Dalam penghormatan terhadap salib, itu kan imam memegang salib yang masih diselubungi kain. Dan kemudian tahap demi tahap kain selubung salib itu dibuka. Dan ketika imam itu membuka selubung salib, imam menyanyikan lagu yang syairnya berbunyi begini. Lihatlah kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung. Lihat kayu salib. Di kayu salib ini penyelamat dunia bergantung. Karena memang di kayu salib ini Yesus digantung. Yesus mati di kayu salib, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa, sehingga manusia dipandang benar oleh Allah, lalu dipandang layak untuk hidup yang kekal. Nah, kemudian ketika mendengar seruan imam tadi, umat berlutut lalu berkata, marilah kita sembah. Sudah pasti yang disembah bukan kayunya, tetapi Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya di kayu salib supaya manusia bisa hidup kekal. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa menerima hidup yang kekal. Nah, kita kemudian menghormati salib, menyembah Tuhan yang disalibkan untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami hal yang seperti ini supaya kita bisa mengikuti ibadah Jumat Agung dengan sungguh-sungguh, dan lebih dari itu kita bisa memandang peristiwa kematian Yesus di kayu salib saat Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saat Dia mati untuk menyelamatkan kita. Dan kematiannya ini akan terus-menerus kita ingat dan mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.